Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fawas Kumara Hidayat Akbar dari kelas C1, NIM D1A02310153. Di sini saya menjelaskan tentang kebudayaan dan kerangka teori tindakan dan kerangka variasi sistem nilai budaya. Yang pertama adalah kebudayaan dan kerangka teori tindakan. Sejumlah ahli-ahli ilmu sosial di Universitas Harvard yang dipimpin oleh ahli sosiologi Malcolm Gladwell, dan di antara anggotanya terdapat pula dua ahli sosiologi, Shields dan Merton, ahli antropologi, Kulkon, ahli psikologi, Murray, dan berbagai bidang ilmu pengetahuan lainnya. Mereka menyusun sebuah kerangka tentang pandangan yang menyeluruh dan terintegrasi mengenai konsep kebudayaan, yaitu memandang kebudayaan sebagai tindakan-tindakan manusia yang berpola, disebut kerangka teori tindakan atau frame of reference of this theory of action. Dalam kerangka tersebut, dalam menganalisa kebudayaan perlu adanya mengklasifikasikan komponen, yaitu sistem budaya, sistem sosial, sistem kepribadian, dan sistem organisme. Sistem budaya merupakan komponen dari kebudayaan yang bersifat abstrak dan terdiri dari pikiran-pikiran, gagasan-gagasan. Dengan demikian, suatu sistem budaya merupakan bagian dari kebudayaan atau sering disebut adat istiadat. Fungsi dari sistem budaya adalah menata serta menetapkan tindakan-tindakan dan tingkah laku manusia. Yang kedua, sistem sosial terdiri dari tindakan-tindakan berinteraksi antara individu yang dilakukan dalam kehidupan masyarakat. Sebagai tindakan-tindakan berpola yang saling berkaitan, sistem sosial lebih konkret dan nyata sifatnya daripada budaya, sehingga semuanya dapat dilihat dan diobservasi. Yang ketiga adalah sistem kepribadian. Sistem kepribadian adalah segala hal yang menyangkut isi jiwa serta watak individu dalam interaksinya sebagai warga dari masyarakat. Walaupun kepribadian setiap individu masyarakat berbeda-beda, kepribadian juga terbentuk berkat adanya pengaruh dan rangsangan dari nilai-nilai serta norma-norma yang terdapat dalam sistem budayanya. Yang terakhir adalah sistem organik, merupakan pelengkap bagian seluruh kerangka yang melibatkan proses biologi serta blok kimia yang terdapat dalam diri manusia. Yang berikutnya yaitu kerangka variasi sistem nilai budaya. Menurut ahli antropologi terkenal Ceh Kungolo, tiap sistem nilai budaya dalam tiap kebudayaan itu mengenal 5 masalah dasar dalam kehidupan manusia yang menjadi landasan bagi kerangka variasi sistem nilai budaya. Yang pertama adalah masalah mengenai hakikat dari hidup manusia. Ada kebudayaan yang memandang hidup manusia itu pada hakikatnya suatu hal yang buruk dan menyedihkan. Pada agama Buddha misalnya, pola-pola tindakan manusia akan mementingkan segala usaha untuk menuju arah tujuan bersama dan memadamkan hidup baru. Yang kedua adalah masalah mengenai hakikat dari karya manusia. Kebudayaan memandang bahwa karya manusia bertujuan untuk memungkinkan hidup. Kebudayaan lain menganggap hakikat karya manusia itu untuk memberikannya kehormatan. Ada juga kebudayaan lain yang menganggap karya manusia sebagai satu gerak hidup yang harus menghasilkan lebih banyak karya lagi. Yang ketiga adalah masalah mengenai hakikat dari kedudukan manusia dalam ruang dan waktu. Kebudayaan memandang penting dalam kehidupan manusia pada masa lampau. Keadaan serupa ini orang akan mengambil pedoman dalam tindakannya, contoh-contoh dan kejadian-kejadian dari dalam masa lampau. Yang keempat adalah masalah mengenai hakikat hubungan manusia dengan alam sekitarnya. Kebudayaan yang memandang alam sebagai satu hal yang begitu dahsyat sehingga manusia hanya dapat bersifat menyerah tanpa dapat berusaha banyak. Sebaliknya, banyak pula kebudayaan lain yang memandang alam sebagai lawan manusia dan mewajibkan manusia untuk selalu berusaha menaklukkan alam. Yang kelima adalah masalah mengenai hakikat hubungan manusia dengan sesama. Adanya kebudayaan yang mementingkan hubungan vertikal antara manusia dengan sesamanya. Tingkah lakunya akan berpedoman pada tokoh-tokoh pemimpin. Kebudayaan lain mementingkan hubungan horizontal antara manusia dan sesamanya, dan berusaha menjaga hubungan baik dengan tetangga dan sesamanya merupakan satu hal yang penting dalam hidup. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kekurangan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.